Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita Santri Visio Indonesia, mencari ilmu demi kebaikan. Baik, perkenalkan saya Sakadin Pradana sebagai fakir ilmu ya di sini. Kebetulan kita kedatangan tamu dari mana, Mas? Dari Kartasura, Mas. Kartasura. Tepatnya ya bisa dibilang Solo juga sih. Solo juga. Oke. Boleh perkenalan diri, Mas? Oh iya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Visio Dwiki. Teman-teman semua bisa panggil saya Dwiki atau Visio Dwiki, terserah teman-teman semua. Oke. Ini dengan Mas Dwiki ya? Oke. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Mas. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gimana? Ramadan ini gimana? Ramadan ini alhamdulillah lancar. Lancar. Puasanya lancar. Puasa lancar. Tarawehnya ya kadang lancar kadang enggak, Mas. Jadi sama ya? Sama aja. Oke. Nah, nih ngomong-ngomong mengenai Mas Dwiki, profesinya sebagai fisioterapi. Iya. Nah, Mas Dwiki ini fisioterapi dari kapan ya, Mas? Saya lulus fisioterapi itu tahun 2020, tepatnya itu lulusan dari Poltekkes Surakarta, itu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta. Ya. Dan saya habis lulus itu langsung bekerja sebagai seorang fisioterapi. Oke, berarti lulus langsung bekerja ya, Mas ya? Iya, lulus langsung. Kalau boleh tahu kerja di mana ya, Mas, pertama, Mas? Saya sebelumnya kerjanya di tim bola, Pusaka. Tim bola. Iya, tim itu bola. Tim bola tarkam atau tim bola tenanan? Ya, kadang tarkam, kadang tenanan juga, Pusaka. Berarti rezekinya mengalir terus. Rezekinya mengalir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Oke. Ini Mas, mengenai fisioterapi nih, kalau orang awam tuh kenalnya pokoknya pijet gitu ya, Mas ya? Iya. Nah, tolong nih Mas, beri penjelasan kepada teman-teman semua, apa itu yang dimaksud dengan fisioterapi? Mungkin di sini teman-teman semua, terutama di kalangan orang-orang selain Jakarta ya mungkin ya, karena kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya banyak yang udah mengenal fisioterapi juga. Mungkin lebih ke kalangan umum di masyarakat umum semua di Indonesia, bahwa kita membenarkan persepsi bahwa fisioterapi itu ya fisioterapi, bukan seorang massas saja gitu. Iya. Karena fisioterapi itu adalah sebuah tenaga kesehatan yang harus ditempuh juga lewat sebuah pendidikan fisioterapi, bukan sebagai katakanlah ikut pelatihan ataupun dari turun temurun seperti itu. Bahwa fisioterapi itu ada pendidikannya. Di Indonesia sendiri fisioterapi itu baru ada D3, D4 atau S1 serta profesi fisioterapi misalkan. Nah, fisioterapi itu sendiri sebenarnya sudah diatur dalam PMK atau Peraturan Menteri Kesehatan tahun nomor 65 tahun 2015 misalkan. Bahwa di situ dijelaskan bahwa fisioterapi itu adalah sebuah bentuk layanan kesehatan yang mengembangkan, memelihara serta memulihkan gerak dan fungsi tubuh Pusaka. Sebenarnya seperti itu. Begitu ya, Mas ya. Berarti kalau di Solo itu ada fisioterapi di mana aja, Mas? Di Solo itu sebenarnya banyak sekali fisioterapi, karena sejarah fisioterapi itu sebenarnya pertama kali di Solo Pusaka sebenarnya. Di Solo ya? Iya, dulu adalah yang mendirikan adalah Profesor Dr. Suharso, kalau dengan tahu. Oh iya. Sejarahnya dulu karena banyak dari setelah perang itu kita butuh rehabilitasi untuk orang-orang. Berarti yang ada di Kartasura ya, RS Ortopedi itu ya, Mas? Iya, itu rumah sakitnya Musaka. Ya. Sebelumnya fisioterapi itu dulunya ada di dekat UNS. Ya. Di tepatnya di sebelah mana ya? Mojosongo lah. Oh, di ya, situ. Mojosongo. Oke. Berarti tadi udah mengenalin fisioterapi ya, Mas ya. Sekarang nih, kalau misalkan seseorang mau menjadi fisioterapi, itu dikatakan seseorang bisa menjadi fisioterapi itu gimana, Mas? Yang udah tak bilang tadi bahwa seorang fisioterapi bisa dipanggil seorang fisioterapis, itu dia harus menempuh pendidikan
Pendidikannya adalah pendidikan fisioterapi ya Bung Saka, bukan pendidikan keolahragaan ataupun pendidikan keperawatan dan yang lain-lain. Tetapi dia adalah seorang masuknya pendidikan fisioterapi. Bisa dia masuk D3, dia bisa masuk D4, atau dia bisa masuk profesi seperti itu. Oh iya, benar sekali. Siap. Lalu nih Mas, kalau fisioterapi dibandingkan dengan terapis lain itu perbedaannya apa ya Mas ya, kalau boleh tahu? Mungkin secara sudut pandang saya sendiri ya Bung Saka, kita lihat bahwa fisioterapi itu dibandingkan dengan yang lainnya adalah kita punya evidence based practice sendiri juga dibandingkan dengan profesi lain, terutama di bidang terapi fisik ya. Di fisioterapi kita harus berdasarkan evidence based yang pasti, yang jelas itu akan lebih aman bagi seorang pasien dan lebih efektif juga untuk sebuah pasien gitu. Di profesi lain mungkin kita juga masih belum tahu sih lebih tepatnya bahwa di profesi lain apakah ada evidence based practice yang jelas atau enggaknya, terutama di bidang terapi. Tapi kalau di fisioterapi kita sudah pasti ada evidence based practice-nya. Jadi indikasi kita setelah diagnosa kita ada, indikasi kita untuk mentreatment pasien itu jelas dan pasti itu aman untuk pasien itu tersendiri. Berarti tidak asal-asalan Mas ya? Iya benar, tidak asal-asalan. Tadi Masnya udah punya klinik sendiri ya Mas? Yang PT Fisio itu ya Mas ya? Oke. Iya, alhamdulillah sudah punya. Oke. Lalu ini Mas, kalau sudut pandang Mas nih mengenai fisioterapi di Indonesia sebagai praktisi itu gimana? Sebelumnya kalau untuk standarisasi kita udah punya standarisasi tersendiri Mas Saka. Ada yang namanya di tenaga kesehatan itu adanya namanya uji kompetensi. Di uji kompetensi itu dilakukan sebelum kita lulus. Kalau kita belum lulus uji kompetensi, maka kita belum bisa untuk wisuda seperti itu. Kalau katakanlah kayak UN lah. Mungkin dari sudut pandang saya secara itu bisa dikatakan bahwa kita udah standarisasinya, kita udah memenuhi syarat seperti itu. Kita udah ada pendidikan, masing-masing institusi udah ada pendidikan dan didukung dengan UKOM tadi. Mungkin kita udah setara sih dari segi semua fisioterapi udah setara di Indonesia. Berarti udah ada kompetensinya masing-masing. Iya, udah ada kompetensinya masing-masing. Kalau di fisioterapi ini Mas, kasus-kasus yang bisa ditangani itu apa aja Mas? Kalau di fisioterapi itu sebenarnya banyak Mas Eka. Fisioterapi itu banyak menangani kasus. Kita bisa kita sebut beberapa aja ya. Kita bisa masuk di geriatri. Geriatri itu di orang-orang tua. Kita bisa masuk di pediatri. Pediatri itu adalah anak-anak. Anak-anak kita bisa mengembangkan yang namanya tumbuh kembangnya dia. Kalau dia punya kelainan tumbuh kembang kita bisa perbaiki juga. Kita juga ada di neuro atau di persarapan, itu kita bisa tanganin juga. Dan juga kita ada di sport atau ortopedik, itu juga katakanlah hampir-hampir sama kan sport dan ortopedik. Dan juga ada di muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu seperti sakit pinggang, terus sakit leher, seperti itu Mas Aka. Ya. Oke. Nanti ada banyak ya cakupannya untuk melayani kasus-kasus gitu ya Mas? Iya, kalau cakupan fisioterapi itu sangat banyak sih Mas Aka. Terutama kan kita emang fokusnya adalah di gerak dan fungsi tubuh ya. Gitu. Oke. Lalu nih Mas, untuk pengambilan keputusan pada fisioterapi itu apakah ada SOP-nya ya Mas ya? Dari organisasi profesi fisioterapi sendiri? SOP yang dimaksud seperti apa dulu ini Mas Aka? Untuk mengambil keputusan pada saat mendiagnosa pasien. Oh, tentu itu ada SOP yang harus kita lakukan. Seperti saat pasien datang kita juga harus tanya riwayatnya gimana, terus dia punya rekam medis. Katakan kita juga nggak bisa kerja sendiri ya, kita juga butuh data penunjang medis seperti rongsen. Kita juga butuh data penunjang medis juga seperti MRI, seperti itu. Dan di fisioterapi kita emang harus tahu untuk bisa membaca rongsen itu gimana, MRI itu gimana, seperti itu juga Mas Caka. Jadi sebelum mendiagnosa
kita harus tahu track record pasiennya semuanya, kita harus tes spesifik, kita ada yang namanya tes spesifik tes itu untuk mendiagnosa apakah itu dia emang sakitnya, katakanlah gini lah, kita ambil contoh sakit leher misalkan. Sakit leher itu kita bisa mendiagnosa banyak. Kalau masyarakat awam itu kita bisa lihat apakah dia dari tulangnya, apakah dia dari ototnya, ataukah juga dia bisa jadi dari persarapannya. Gitu. Kita harus lihat semua aspek. Ya, berarti tadi kalau ada MRI, ronsen, berarti itu ada kolaborasi dari profesi lain. Ya, tentunya ada. Kayak seperti radiologi gitu. Nah, ya. Kita lebih seringnya sama dokter ortoped sih, Mas. Kalau kita di bidang muskuloskeletal ya. Baik, berarti kemarin itu kan ada event di Solo. Iya. Itu Asian Para Games itu. Iya, benar masalah. Itu berarti fisioterapi bisa apa Mas untuk itu? Kalau di atlet sendiri, fisioterapi sangat berperan penting di situ Mas Aka. Dari segi pemulihan saat dia cedera, kita bisa memberikan sebuah tindakan. Dan juga saat untuk maintenance, untuk menjaga atlet tersebut dalam kondisi prima sebenarnya. Komposisi otot dia bagaimana, terus saat dia menjaga pola latihannya bagaimana, latihan-latihan untuk pencegahan cedera, kita juga bisa masuk di situ Mas Aka. Seperti itu. Berarti nanti Mas bisa masuk ke dalam sebuah tim. Iya. Di mana akan mengurus semua permasalahan yang ada di dalam tim tersebut. Iya, gitu. Lebih, ya kurang lebih seperti itulah Mas Aka. Tapi kita juga biasanya berkolaborasi juga sama dokter sih. Juga berkolaborasi dengan dokter dan juga tenaga medis lain juga. Tenaga medis lainnya ya. Mas? Iya, benar. Oke. Sesuai dengan profesi Mas, kalau di dalam lahan, apa sih Mas kasus yang Mas tangani, yang suka, yang apa ya, di dalam penanganan itu Masnya suka gitu Mas? Oh, masalah apa? yang paling kita sukai ya katakanlah. Yang paling saya sukai itu adalah low back pain ya mungkin. Karena di LBP itu sakit pinggang lah katakanlah, orang-orang sebut sakit pinggang. Itu adalah kasus 1000 umat. 1000 umat di Indonesia. Katakanlah anak muda sekarang pun sekarang banyak yang sakit pinggang kan. Katakanlah remaja jumbo lah katakanlah sekarang. Karena di low back pain itu banyak diagnosanya Mas. Bukan hanya kalau katakanlah orang-orang awam kita sebut hanya LBP lah. Tapi LBP sebenarnya kalau kita rangkum lebih dalam, di LBP itu banyak faktornya. Entah itu dari faktor tulangnya, karena dia punya riwayat skoliosis mungkin udah, atau karena dia ada di bantalan sendi antar tulang vertebralisnya, atau sering juga disebut juga sebagai HNP, orang-orang sebut itu, atau juga karena ototnya. Dan di LBP itu katakanlah simptom atau gejalanya itu bermacam-macam misalkan. Dari ada yang kesemutan, ada yang cuma nyeri lokal, dan itu bisa membedakan setiap diagnosanya seperti itu. Oke, tadi kan udah nyebutin suka ya Mas ya, saat di fisioterapi. Lalu pasti ada dukanya Mas ya? Pasti ada sih Kak. Coba Mas jelasin apa dukanya di saat melakukan analisa atau melakukan kerja di lapangan. Kadang dukanya di fisioterapi itu adalah mungkin miskom ya Mas Aka. Karena banyak orang yang belum tahu apa itu fisioterapi. Banyak juga masyarakat itu yang menganggap fisioterapi itu adalah sebuah penanganan atau tindakan ya seperti alternatif lah. Banyak yang menganggap seperti itu. Banyak juga yang orang-orang ya kemungkinan orang-orang agak desa lah sebutannya juga banyak yang menyebut dukun pijet. Iya, ya kan? Pijet, ya, Padahal kalau kita lihat secara segi pendidikan dan juga segi keilmuan,
kita jauh berbeda gitu. Kadang kan kalau orang-orang fisioterapi yang baru lulus kebanyakan kayak gitu sih. Dan dukanya lagi adalah saat seorang fisioterapis itu terjun di desa, banyak masyarakat yang kurang tahu. Jadinya kita fisioterapis harus memperkenalkan dulu ke masyarakat, harus mengedukasi lagi bahwa fisioterapis itu adalah tenaga kesehatan yang fokusnya di gerak dan fungsi tubuh gitu. Seperti itu sih masyarakat. Serta kadang kita berbenturan dengan profesi lain. Kadang kita seringkalinya kita berbenturannya adalah tindakan ya, mungkin tindakan sih, lebih tepatnya di tindakan. Oke, berarti bukannya tadi cukup apa ya Mas ya? Cukup untuk kita cukup sedih gitu ya. Cukup sedih ya saya. Karena seharusnya emang gerak dan fungsi tubuh itu untuk tindakan lebih fokusnya adalah ke fisioterapis gitu. Oke, berarti kita perlu mempromosikannya ke lebih desa lagi Mas. Iya, perlu, sangat-sangat perlu. Itu mungkin juga PR sih, PR bagi organisasi saya sendiri gitu kan, untuk memperkenalkan bahwa fisioterapi itu apa sih gitu. Mungkin di pusat atau di katakanlah kalangan Jakarta, kan udah bilang di awal tadi, Jakarta kota-kota besar mereka udah paham nih. Tapi kan di masyarakat desa atau kota-kota kecil banyak yang belum paham apa itu fisioterapi. Jadi itu harus menjadi PR besar di profesi kita. Seperti itu. Baik, itu tadi beberapa pertanyaan yang saya lemparkan ya kepada Mas ya. Cukup itu saja kali ini. Iya, siap Mas. Untuk pertemuan kali ini kita bisa bahas next time lagi, next video kita akan mengulik-ulik lagi mengenai fisioterapi itu apa dan seluk-beluknya gimana. Oke. Yeah. Baik, terima kasih Mas. Iya, saya juga terima kasih sekali Mas Aka. See you next time guys. See you next video.